Halo semuanya, perkenalkan saya Lydia. Saya Tiara. Saya Fiona. Saya Dinasti. Dan sekarang kami akan menjelaskan mengenai salah satu penerapan gelombang elektromagnetik, yaitu teknologi Wi-Fi. Tahukah kamu salah satu contoh penerapan Wi-Fi berada di lingkungannya yaitu astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional menggunakan teknologi Wi-Fi untuk terhubung dengan komputer, perangkat medis, dan juga untuk berkomunikasi dengan misi kontrol yang berada di bumi. Nah, apa itu Wi-Fi? Wi-Fi merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini berbasis pada standar IEEE 802,11 yang dikembangkan untuk mentransmisikan data melalui gelombang radio. Sejarah Wi-Fi ini dimulai pada tahun 1991 ketika seorang insinyur dari Belanda, Vic Hayes, memimpin sebuah tim di Institut Penelitian Teknik Nirkabel untuk mengembangkan standar komunikasi nirkabel. Pada tahun 1997, perusahaan Amerika Serikat, Lucent Technologies, memperkenalkan perangkat pertama yang mendukung teknologi Wi-Fi untuk pasar konsumen. Sejak itu, Wi-Fi telah menjadi standar de facto untuk konektivitas nirkabel dan terus berkembang dengan peningkatan kecepatan dan jangkauan yang memungkinkan akses internet yang lebih cepat dan luas di seluruh dunia. Kemudian kita akan masuk pada cara kerja Wi-Fi. Nah, yang pertama, data itu akan disalurkan dari kabel ke router. Kemudian data yang sudah sampai ke router ini akan kemudian dipancarkan dengan gelombang radio. Itu akan dirubah oleh routernya dalam bentuk gelombang radio yang biasanya beroperasi dalam spektrum frekuensi itu biasanya di kisaran 2,4 GHz atau 5,5 GHz. Nah, kemudian sinyal ini kemudian akan dimodulasi. Nah, dimodulasi dengan cara mengubah sinyal radio ini menjadi pola yang sesuai dengan data yang akan ditransmisikan. Kemudian sinyal radio ini akan dikirimkan melalui udara oleh router. Kemudian gelombang radio ini akan menyebar ke sekitar ruangan atau area tertentu, ya batas jarak Wi-Fi seperti pada umumnya. Kemudian perangkat lain yang terhubung dengan Wi-Fi seperti misalnya laptop atau komputer atau handphone itu akan mendeteksi sinyal radio yang dipancarkan oleh router ini. Nah, kemudian perangkat ini akan memiliki antena. Nah, itu dia akan menangkap sinyal yang diberikan oleh router ini dan mengkonversikannya kembali ke dalam data yang dapat dibaca oleh perangkat. Nah, kemudian setelah sudah diterima dan dideskripsikan, perangkat akan mengirimkan respon jika diperlukan atau hanya menerima data yang diterima. Ini memungkinkan transfer data dua arah antara perangkat yang terhubung dan juga Wi-Fi. Kemudian kita akan masuk pada dampak positif dari Wi-Fi. Nah, konektivitas Wi-Fi yang mudah itu memungkinkan akses internet nirkabel atau tanpa kabel di berbagai lokasi dengan mudah. Namun, mulai dari misalnya di rumah atau di kafe yang menyediakan Wi-Fi begitu. Jadi memudahkan kita dalam mengakses internet. Kemudian inovasi teknologi Wi-Fi itu telah menjadi landasan dari berbagai teknologi, misalnya kayak smart home device, mobile computing, karena hal-hal tersebut itu membutuhkan dukungan Wi-Fi dalam pengerjaannya. Kemudian pembangunan ekonomi. Nah, dengan adanya Wi-Fi kita dibantu untuk mengakses dunia digital atau dunia online, sehingga memudahkan kita dalam misalnya berusaha seperti online shop dan lainnya. Kemudian di luar dari dampak negatif terdapat pencegahan terhadap dampak negatif tersebut. Yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan perangkat keras yang membatasi paparan radiasi seperti router dengan daya transmisi yang lebih rendah atau menggunakan jaringan kabel Ethernet yang memungkinkan. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan Wi-Fi terutama untuk anak-anak dan mendorong kegiatan yang melibatkan interaksi sosial secara langsung. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan enkripsi yang kuat seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi jaringan Wi-Fi serta untuk memperbarui perangkat lunak dan firmware secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan. Selain itu, mengaktifkan firewall dan membatasi akses jaringan hanya kepada perangkat yang diizinkan saja yang dapat membantu mengurangi resiko serangan. Dalam perspektif Kristen, penggunaan teknologi seperti Wi-Fi harus dipertimbangkan dengan bijaksana, memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Alkitab. Meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, kita juga harus menghindari ketergantungan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Wi-Fi yang dapat memberikan akses ke konten yang tidak sesuai dan merugikan kesehatan dapat menyalahi prinsip kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 ditekankan pentingnya hidup dengan bijaksana, memanfaatkan waktu dengan baik, dan memperhatikan apa yang kita lakukan.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan demikian, penggunaan Wi-Fi dan teknologi lainnya haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip Kristiani dan dilakukan dengan tanggung jawab serta kebijaksanaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikannya.